Ya, sekarang kita tiba di long talk ya. Ini adalah bagian ketiga di tes listening comprehension. Biasanya ini yang sangat menyita pikiran ya. Banyak yang setelah selesai tes TOEFL, aduh susah banget, kok panjang banget sih itunya gitu. Panjang banget kalimatnya. Aduh saya miss di awal dan segala macam. Nah, pertama memang untuk long talk, meskipun memang jumlah soalnya sekitar 12 ya, 10 bisa 10 bisa 12 atau 8, nah sekitar segitu. Nah, jadi satu pembicaraan biasanya 3 sampai 4 pertanyaan ya, satu pembicaraan. Ingat, long talk maksudnya di situ bukan conversation, tapi seperti seorang dosen menyampaikan perkuliahan, seorang senior memberikan pengarahan, seorang dokter memberi penjelasan seperti itu. Jadi hanya satu orang untuk menjelaskan ke si pendengar. Nah, itu namanya long talk. Biasanya ada sampai 10 kalimat atau bisa lebih. Nah, saya hanya mengatakan jangan takut, karena kalau kita tahu strateginya, bisa dari 4 pertanyaan bisa kita 2 benar, meskipun vocabulary kita atau kosakata kita kurang, kita tidak memahami apa yang dibicarakan, tapi dengan strategi ini saya yakin 2 atau 3 pertanyaan dari 4 sampai 5 pertanyaan bisa kita jawab. Ya, karena ini pengalaman saya. Nah, yang pertama adalah jika ada kesempatan, lihat pilihan jawabannya. Kan biasanya ada 12 detik sebelum muncul pertanyaan suara selanjutnya untuk nomor selanjutnya. Kita punya 12 detik untuk melihat pilihan jawaban. Oke. Yang kedua adalah fokus. Ketika sudah mulai ngomong si pembicaranya, fokus di kalimat awal untuk mengetahui topik. What is the topic? Ya. What is the topic? Oke. Karena biasanya perkuliahan kita hari ini today we will learn about electrical. Nah, berarti yang diomongin tentang electrician. Ya. Oke. Today we are studying about biology. Apa sih yang diomongin? Berarti biologi, bukan geologi, bukan psikologi, ya. Oke. Today I'm talking to you about cells. Nah, cells berarti sel-sel, ya. Oke, jadi itu fokus di kalimat awal untuk mengetahui what is the topic, karena 99% pertanyaan di long talk dimulai dengan what is the topic. Ingat, 4 pertanyaan untuk satu pembicaraan itu biasanya berurutan, ya. Berurutan. Apa yang diomongin di awal itu yang nomor 1 pertanyaannya, apa yang di selanjutnya itu nomor 2, di tengah itu nomor 3, yang di akhir nomor 4 konklusinya. Biasanya seperti itu, tidak ada random. Jadi itu ya, itu enaknya untuk yang long talk karena dia berurutan. Kalau kita ingat apa yang diomongin di akhir-akhir, berarti nanti mungkin di nomor 3 dan 4 atau 4 dan 5 kita bisa jawab. Tapi yang satunya yang pertama pasti akan kita dapat topiknya kalau kita fokus di kalimat awal. Nah, setelah fokus di kalimat awal, baru kita melihat pilihan jawaban. Jadi kita punya 12 detik nih untuk melihat pilihan jawaban sebelum muncul pembicaraannya. Ya, jadi kalau kita melihat contohnya seperti ini. A beautiful plant, a poisonous plant, a delicious plant, a fast-growing plant. Berarti yang ada di pikiran kita, di benak kita berarti, oh ini pasti yang ditanyakan adalah topiknya. Berarti saya nanti fokus di kalimat awal, topiknya yang mana sih? Bisa seketika sambil si pembicara bicara, kita bisa sambil menjawab loh. Itu uniknya ya, itu enaknya kalau kita vocabulary-nya juga banyak, untuk kita memahami apa yang sedang dibicarakan. Karena yang saya bilang tadi, itu nanti berurutan pertanyaannya sesuai dengan urutan pembicaraannya. Ya, oke. Kalau pilihan jawabannya ini nama-nama pekerjaan, student, professor, librarian, registration clerk, berarti yang ditanyakan 100% berarti who is the speaker? Who is probably? Ya, kemungkinan
siapa pembicara tersebut? Seorang siswa kah? Profesor atau dosen kah? Librarian kah? Penjaga perpustakaan kah? Atau petugas penerimaan mahasiswa? Ya, oke. Kalau yang diomongin misalkan tentang tugas-tugas, berapa banyak mata kuliah yang diambil semester ini, terus dia nilainya di kalkulus berapa segala macam, berarti yang ngomong adalah student. Tapi kalau misalkan profesor menugaskan, memberikan tugas, menjelaskan mata kuliah, berarti profesor. Kalau librarian berarti menerangkan jadwal masuk buku keluar, buku dipinjam dan kapan dipulangkan, dan di mana rak-rak buku sesuai dengan alphabetical. Nah, kalau registration clerk berarti berhubungan dengan penerimaan mahasiswa, berarti mengisi formulir and then menyuruh mengisi data dan segala macam. Nah, kalau kita melihat di sini 1, 2, 3, 4 ini pilihan jawabannya, berarti yang ditanyakan nanti jumlah. Berarti kita fokus yang diomongin nanti. Kalau misalkan ada kalimat there are 4 methods to do this, nah berarti ada 4 metode. Berarti yang ditanyakan how many methods. Oke. Ada 2 mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas, berarti how many students you didn't submit this assignment to. Nah berarti how many nanti kalau ada pilihan 1, 2, 3, 4 etc. mengenai angka. Nah kalau ini mengenai tahun atau bulan atau hari nanti berarti when. Ya, jadi itu uniknya untuk long talk. Berarti strategi yang pertama, kalau ada kesempatan lihat dulu pilihan jawabannya. Dari sini kita bisa nanti melihat atau memprediksi kata tanya apa yang nanti yang ditanya. Kalau misalkan ini berarti what is the topic. Kalau ini berarti who is the speaker. Kalau ini berarti how many. Kalau ini berarti when, seperti itu ya. Oke, jadi mudah-mudahan penjelasan singkat saya membuat kita lebih memahami bagaimana strategi menjawab long talk di listening comprehension untuk TOEFL test. Saya Gunawan Tamu Saribu, saya undur diri. Sampai jumpa.